下面一份明彩虹，人嗡嗡啊，都会 Kita saling sapa. Boleh nggak? Boleh, Suci. Nah, silakan buka video dulu. Kita Boleh, saling Suci. sapa. Jadi kita bisa saling kenal ya semuanya ya. Ayo, dadah dulu. Jadi Amitofo, nah acara kita hari ini sebenarnya Suci. lebih santai ya. Yang lain juga boleh ya, dari yang baru pertama join Zoom juga boleh buka videonya dulu. Jadi kita saling kenal dulu semuanya ya. Oke ya, semuanya udah buka ya. Amitofo, halo semuanya, say hello. Hello. Halo. Sudah nampak ya wajahnya semua senang sekali ya, bahagia sekali. Nah, jadi kita akan selanjutnya teman-teman, saya nanti akan sapa dengan sebutan Susyong dan Sucie ya. Nah, Susyong itu biasanya sebutan untuk teman pria dan Sucie itu biasanya untuk teman wanita. Nah, ini juga merupakan ciri khas sapaan di Suci ya. Jadi nanti kalau ada dengar Susyong Sucie, semuanya udah tahu ya. Nah, itu artinya sapaan untuk wanita dan teman pria. Nah, tujuan acara kita hari ini sebenarnya adalah selain untuk mempererat tali silaturahmi antara Susyong Sucie semuanya. Nah, tujuan utamanya adalah agar Susyong Sucie bisa lebih mengenal apa itu suci dan juga apa yang suci lakukan di masa pandemi COVID seperti ini tentunya. Nah, untuk selanjutnya kita akan dengarkan seorang Sucie yang akan sharing tentang pengenalan dan sejarah suci. Beliau adalah salah satu relawan suci Medan dan juga merupakan salah satu anggota TIMA ya. TIMA itu adalah tim kedokteran suci Medan. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita sambut Dr. Willy Elliot Sucie yang akan sharing tentang pengenalan dan sejarah suci. Waktu dan tempat kami persilakan. Di Chen Sucie atas waktu dan tempat yang sudah diberikan ya. Terima kasih atas ya atas kesempatan ini. Jadi selamat pagi Susyong Suciemen semuanya. Apa kabar? Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya mengenalkan diri saya kembali. Nama saya Willy Elliot. Biasanya boleh dipanggil Willy Sucie saja ya. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang mungkin banyak Susyong Sucie di sini yang belum tahu ya apa itu Yayasan Buddha Suci ya. Jadi mungkin saya kenalkan lebih lanjut ya. Nah, jadi next slide. Nah, jadi Ceci ini, jadi Yayasan Buddha Ceci ya. Jadi mungkin ada yang menyebutkan suci, tapi sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin yang terdiri dari dua kata, yaitu Ce dan Ci. Ya, jadi Ce sendiri berarti cinta kasih, ya. Sedangkan Ci sendiri berarti bantuan atau melepas penderitaan, ya, atau kesengsaraan, ya. Jadi sebenarnya Ci sendiri artinya adalah melenyapkan penderitaan manusia dengan menyebarkan cinta kasih. Oke, next slide. Nah, mungkin Susyong Sucie yang sudah hadir di sini ya, para donatur ya, atau mungkin diajak teman atau saudara untuk mengikuti acara ini, mungkin sering bertanya-tanya juga ya. Jadi Yayasan Buddha Suci ini kan namanya Yayasan Buddha. Jadi apakah sebenarnya boleh nggak sih ya yang tidak beragama Buddha atau mungkin mempunyai suku atau ras yang lain, boleh nggak sih ikut jadi donatur atau jadi relawan? Jawabannya boleh banget ya Susyong Sucie ya, boleh ya. Jadi sebenarnya Yayasan Buddha Suci ini adalah sebuah organisasi Buddha yang bersifat nirlaba, tidak mencari keuntungan dan bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Nah, jadi berbeda dengan komunitas Buddha yang lain, biasanya kalau komunitas Buddha yang lain yang kita tahu ya, pada umumnya lebih memfokuskan diri pada penerangan dan meditasi. Nah, tapi yayasan kita ini dia lebih fokus pada lingkungan sosial.
ya. Jadi memang mempraktekkan ajaran Buddha dengan cinta kasih yang tak berujung. Jadi pada dasarnya memang menggunakan ajaran Buddha. Tetapi terus terang ya, para donatur dan relawan di Ceci ini rata-rata malah berasal dari berbagai agama, suku, dan ras. Jadi begitu pula dalam setiap kegiatannya tidak pernah memandang suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Ya, jadi kita membantu masyarakat luas juga tidak memandang suku, agama, dan golongan. Ya, dan relawan serta donatur kita juga berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, Sisyong Siche ya. Oke, next slide. Oke, nah jadi pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya Yayasan Buddha Ceci ini didirikan oleh siapa ya? Jadi ternyata beliau adalah Master Cheng Yen, ya perintis dan pendiri Yayasan Buddha Ceci ini. Nah beliau dilahirkan pada tanggal 14 Mei tahun 1937 di Qingshui ya. Qingshui itu satu kota di negara Taiwan ya bagian tengah. Nah beliau ini pada mulanya adalah seorang biksuni yang melatih diri di vihara Fuming di Hualien ya. Hualien juga adalah kota di negara Taiwan ya. Nah, di vihara kecil ini Master Cheng Yen beserta para muridnya hidup dengan mengandalkan hasil bercocok tanam saja ataupun merajut sepatu bayi dan melakukan industri rumah tangga dan bertekad tidak mau menerima sumbangan. Ya, jadi biasanya kan kalau biksuni ini bertahan hidup itu biasanya dari sumbangan daripada sukarela ya, secara sukarela ya, baik diberikan makanan ataupun mungkin berupa uang atau sebagainya. Tapi Master Cheng Yen bertekad tidak mau menerima sumbangan, jadi mau hidup mandiri dengan cara bercocok tanam dan melakukan industri rumah tangga. Ya, jadi beliau tuh sangat berhati mulia ya, beliau ingin mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain ya atau masyarakat umum. Nah, suatu hari pada tahun 1966, Master Cheng Yen bersama beberapa pengikutnya menjenguk seorang umat yang menjalani operasi akibat pendarahan lambung di sebuah balai pengobatan. Nah, ketika keluar dari kamar pasien, nah beliau melihat ada sebercak darah di lantai, tetapi tidak tampak adanya pasien di sekitar sana. Nah, selanjutnya baru diketahui ternyata bercak darah tersebut itu adalah berasal dari seorang wanita yang keguguran ya. Jadi berasal dari Gunung Fengbin yang keguguran dan mau berobat di balai pengobatan tersebut. Tapi kemudian karena tidak mampu membayar uang jaminan yang sebesar 8.000 NT ya, 8.000 dolar Taiwan, kalau dikurskan hari ini ya, mata kurs hari ini itu sekitar 4 juta ya saat ini ya. Jadi wanita tersebut karena tidak sanggup membayar uang jaminan, akhirnya tidak bisa berobat dan terpaksa dibawa pulang. Nah, mendengar hal ini, Master Cheng Yen sangat terguncang. Beliau seketika memutuskan untuk berusaha mengumpulkan dana amal untuk menolong orang dan menyumbangkan seluruh kemampuan dirinya bagi orang yang menderita sakit dan kekurangan di Taiwan bagian timur ini. Ya, jadi asal mulanya terbersit niat untuk mendirikan Yayasan Buddha Ceci ini ya berasal dari cerita tersebut ya, Sisyong Siche ya. Nah, kemudian juga ternyata Master Cheng Yen juga ada jalinan jodoh dan kebetulan bertemu dengan 3 orang suster Katolik ya. Nah, jadi beliau bertemu dengan suster Katolik yang bersekolah di sekolah menengah Hualien. Nah, mereka bertiga datang berkunjung untuk menemui Master Cheng Yen. Jadi sekedar untuk mungkin perkenalan atau sekedar mengobrol ya. Nah, suster tiba-tiba bertanya kepada Master, agama Katolik kami telah mendirikan ya rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan panti jompo. Jadi untuk membagi kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Nah, jadi apakah yang sudah sumbangsi apakah yang sudah dipersembahkan oleh agama Buddha kepada masyarakat? Nah, terus terang Master jadi kaget ya ditanyakan pertanyaan tersebut ya. Karena kata-kata tersebut sangat menyentuh hati Master. Karena menurut beliau waktu itu sebenarnya sudah banyak umat Buddha yang menjalankan kebajikan dan beramal.
tetapi tanpa mementingkan nama. Ya, jadi biasanya umat Buddha itu beramal tapi tidak menyebutkan nama, jadi tidak ada yang tahu istilahnya ya. Tapi dari situ sebenarnya membuktikan semua umat Buddha memiliki rasa cinta kasih yang dalam. Hanya saja mungkin terpencar dan kurang koordinasi ya, serta kurang terkelola. Nah, Master Cheng Yen bertekad sejak itu untuk menghimpun potensi ini dengan diawali dan dari mengulurkan tangan, mendahulukan bantuan kemanusiaan. Ya, oke, next slide. Oke, jadi bermula dari tadi ya 2 cerita tersebut, akhirnya Master Cheng Yen mulai menjalankan kegiatan kemanusiaan. Jadi berawal dari misi amal ya, yang diawali dari 6 murid Master Cheng Yen yang setiap hari merajut sepatu bayi ya, tambahan sepatu bayi untuk mengumpulkan dana kemanusiaan. Di samping itu juga Master Cheng Yen memberikan celengan bambu kepada 30 ibu rumah tangga yang menjadi pengikutnya ya. Jadi beliau meminta ibu-ibu rumah tangga tersebut untuk menghemat 50 sen uang belanjanya ya untuk mengumpulkan dana amal ya. Jadi dimasukkan ke dalam celengan itu setiap hari sebanyak 50 sen. Nah, akhirnya dari semua hasil ini tiap bulan terkumpul 1.170 dolar Taiwan, yaitu kurang lebih sebesar 585.000 untuk kurs hari ini ya. Nah, kabar ini juga tersebar cepat di seluruh Hualien ya. Jadi semakin banyak orang yang ingin bergabung dan melakukan kegiatan sosial ini ya. Nah, untuk menghimpun semua kebajikan ini, Badan Bakti Amal Suci akhirnya dibentuk pada bulan Mei tahun 1966 dan berpusat di Viara Kuming ya di Hualien. Nah, seiring waktu akhirnya Badan Amal ini diubah namanya menjadi Yayasan Kemanusiaan Buddha Suci, yaitu yang sekarang kita tahu ya, Sesiong Sejie. Nah, pada awal pembentukan yayasan juga ya, Master beserta para pengikutnya mengambil tempat yang sempit ya, tidak lebih dari 20 meter persegi di Viara Kuming. Nah, sambil berupaya menghasilkan produk untuk mendukung kehidupan. Ya, kemudian pada musim gugur tahun 1967, Ibunda Master Cheng Yen membelikannya sebidang tanah untuk dibangun geria perenungan, yaitu yang ada di Hualien saat ini. Ya, nah jadi sampai kini pun Master Cheng Yen dan para pengikutnya tetap hidup mandiri dan bercocok tanam serta menjalankan industri rumah tangga untuk mempertahankan hidup dan mengumpulkan dana kemanusiaan untuk menjalankan misi amal. Oke, nah jadi berikutnya mungkin supaya Sesiong Sejie juga lebih mengerti ya bagaimana asal mulanya organisasi atau Yayasan Buddha Suci ini. Marilah kita tonton video berikut ini. Silakan Sesiong Sejie.过去吼，我定定若是看到咱东部的菩萨啊，包括花莲，包括玉里，包括台东，我会感觉讲吼，我又是从西部啊，安尼搬山过岭到台东，那过来到花莲。迄当阵，两只手空空，古早人讲吼，双手两片姜。其实迄当阵吼，连两片姜都无啊。
真正是真辛苦吼。大仙是从小木屋里啊，真感恩苦劳技术啊，伊的慈悲啊，这也都是因缘呐。啊，就是安尼成就我落曲在华莲。地藏菩萨普明时啊，后面呢，迄个小木屋，互我会当有用心半年的时间，就不知不觉呢，一阵的风台因缘呐，从安尼离开迄个小木屋出来了后，开始就去过了自善寺。我住伫自善寺迄年呀，佛诞节啦，那教会啊，恁讲慈师父啊，还有呢，自善寺的老菩萨啦，带着伊的查某囝，那就是龙师傅啦。带来到我的面头前，讲师傅，我的查某囝甲你有缘呐，就请师傅你都爱甲收起来做徒弟。当然还佫有其他，还佫有这教因来到面头前，规路就讲吼，师傅，请你收我做弟子。安尼呢，安尼就变因师傅啦。本来呀，我要出家的时阵都有愿呢，就是无爱收弟子。但是呢，这拢叫做因缘。50年前啊，主者在这个因缘下呢，安尼启动起来。50年前呢，就是3个修女，迄当阵甲我来论啦，论宗教的法啦。50年前啊，台湾还佫伫咧领米粉、牛奶粉啊，迄个时阵，教堂，佫再有养老院，佫有学校啊，所以因的宗教落实在人间。咱的宗教呢，因问我，你的佛法遐尼好，阮有安尼为人群伫咧服务，请问你佛教有做啥物呢？我讲，我甲恁讲吼，佛教有一个精神，付出无所求，为善不欲人知。你若是看到报纸去做好事无名事的人，遐个拢是佛教徒。他就加一句话讲，因讲你哪会无爱甲遮个有心要做好事的人，若甲伊夹活起来，也嘛是力量啊！对是啊，有心的人夹活来就是力量。这句话呢，互我真正迄一天开始，迄个中道啦，就甲老菩萨啦，甲对师父修行，4、5个人啊，5、6个人，安尼做伙来开一个会啊。迄当阵我的师父是要叫我离开花莲的时啊。花莲的老菩萨就是唔甘我离开啊！迄当阵我就讲，我对这项代志会成就，我就永远袂离开花莲。所以才有30支的讲啊，因为这30个人呢，就是无愿意我离开花莲，写迄个定情书啦，叫互我的师父呢。3年完掉啦，这些起头奉献呐，期待呢永恒的有
慈济这样的精神，这样的人间，普遍在人世间。各位菩萨们，法脉的溯源，慈善开始步步艰辛，从没钱一直要做到像现在这样，真的是感恩慈济人，这一群慈济人的对祖先的扶持啦，一直到了我要盖医院，也是人人点点滴滴啦来投注进来，他们脚踏实地的，步步踏实去付出，所以医疗的才能这样的一步一步向前进。人人看着师父下定决心，就是要做，所以人人呢也开始呢身心合一，同一个志愿往前走，很幸福，很辛苦。真正的过程也是这种坎坷啦。不过，条条难走的路，条条走过来，寸寸坎坷路，人人都是用爱心铺路走过来。这都是感恩所有的慈济人，我们把医院盖好了。我还是说，病是大家人用心血起起来，大家人爱投入照顾医院，还是要一心一致，所以才有志工、医疗志工。医院开始呢，就没有多少时间，开始就说我想要去学校，就开始大家有拼了啦。盖学校不是那么的简单，还教育部顶也要沟通，土地也要找，钱嘛都要搁找，等等啦。要多管齐下，也是要感恩慈济人这样的付出。好起好啦，我还要说，好起好啦，人爱有责任哦，爱去搞我顾囡仔，我就让他们呢成立了一个宜德母姐会。那接下来我又开始说祖先医疗教育，我好亲像欠一项，那就是要人文。这个时候的人文呢，已经社会的贤达已经很多了，大家认为，你出家人，你无代志去跟人讲要做人文，这是一项真复杂，可有可无。我就跟大家说，不是可有可无，是一定要有，因为佛法要弘传法。我期待要净化人心，非自己办人文不可。那个时候刚好也在推环保，所以我就跟大家说，大家人用环保来宣导环保。那环保呢，就是爱心，但用爱心化清流，那清流来绕全球，这是环保的观念。人文完成了，我就说，人文是包括4大志业要会合一，因为呢，慈善一定要有人文的形象，医疗呢也要有人文的内涵，教育呢要有教育的使命，人文的使命。人文呢就是在
这样的四大合一的人文中的清泉，最清浊啦。所以期待的是四大合一。Oke, Kang Eun, Sang dan Kaisu. Ya, kita lanjutkan ya Sesyong Seje. Nah, jadi berikutnya adalah visi misi dari Yayasan Buddha Ceci. Visinya adalah menyucikan hati manusia, mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram dan dunia bebas dari bencana. Nah, misi Ceci sendiri adalah memberi bantuan seraya menumbuhkan cinta kasih dan rasa kemanusiaan dalam diri pemberi dan penerima bantuan. Next slide. Nah, jadi untuk mencapai visi misi ini dibentuklah 4 misi utama dan 8 jejak dharma. Ya, mungkin Sesyong Seje belum mengerti ya tentang misi-misi ini ya. Jadi di Yayasan Buddha Ceci ini kita mempunyai 4 misi utama dan 8 jejak dharma, yaitu misi amal, yaitu yang biasanya mungkin yang sudah Sesyong Seje lakukan ya, yaitu menjadi donatur. Jadi donatur ini semua dana ini adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi relawan akan mengadakan survei dan kita akan benar-benar membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi itu adalah kegiatan di misi amal. Nah, kemudian di misi kesehatan adalah membantu masyarakat khususnya yang sakit ya, sedang sakit ataupun tidak sakit ya, melalui kegiatan bakti sosial, yaitu seperti donor darah ataupun pengobatan umum dan gigi ya, dan biasanya dibantu oleh komunitas dokter-dokter yang bergabung dengan TIMA ya, jadi Ceci International Medical Association ya, dan membantu, dan biasanya dokter-dokter ini membantu tanpa pamrih ya. Nah, saat ini juga kabar baiknya adalah di Indonesia sendiri ya, yaitu di Jakarta sedang dibangun rumah sakit ya, yaitu Ceci Hospital yang diharapkan dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat luas di Indonesia ini ya. Jadi tidak perlu berobat lagi ke luar negeri ya. Nah, berikutnya adalah misi pendidikan. Nah, jadi Master selalu menitik beratkan adalah bahwa membentuk manusia itu harus membentuk manusia seutuhnya. Jadi selain tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga harus mengajarkan budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi Master bertekad untuk mendirikan sekolah-sekolah ya. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah ada 2 sekolah Ceci ya, tapi masih di Jakarta ya yang besar ya, yaitu di daerah Cengkareng dan satu lagi di daerah Pantai Dakapuk ya. Nah, kemudian berikutnya adalah misi budaya humanis atau kemanusiaan. Mungkin Sesyong Seje juga sudah tahu ya tentang saluran TAI TV. Nah, saluran TAI TV inilah yang tujuannya didirikan adalah untuk mewariskan nilai-nilai kebajikan dari keteladanan manusia dan keteladanan insan Ceci dan dari orang-orang yang bersumbangsi bagi masyarakat. Nah, jadi maksudnya dengan adanya saluran TAI TV ini, nilai-nilai teladan bisa disebarkan ke masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa di dunia ini juga masih ada kebajikan. Ya, jadi misi budaya humanis ini adalah untuk lebih mengetahui nilai-nilai luhur dari sifat manusia. Nah, kemudian bantuan bencana internasional. Nah, Yayasan Buddha Ceci juga sudah bergerak ya ke seluruh negara di dunia yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi benar-benar sudah lintas negara ya. Jadi bukan hanya dari negara Taiwan, mungkin ada dari negara-negara lain seperti Amerika atau mungkin bahkan Indonesia sendiri yang membantu ke negara lain ya. Jadi pada tahun 2017 ada gempa di Meksiko, Ceci juga sudah bergerak ke sana untuk membantu. Kemudian ada pada tahun 2019 juga ada Ceci dari Amerika juga membantu masyarakat di Afrika, yaitu di negara Mozambik ya. Nah, jadi itu beberapa bantuan bencana internasional yang sudah dilakukan oleh Yayasan Buddha Ceci. Nah, berikutnya adalah donor susu tulang. Nah, ini juga lah yang membedakan kita dengan yayasan yang lain ya, Sesyong Seje.
Nah, kenapa ada donor sumsum tulang ini? Ternyata setiap tahun Master juga melihat ya, banyak anak-anak yang meninggal akibat penyakit talasemia dan leukemia ya khususnya ya. Nah, jadi beliau merasa sebenarnya bisa membantu anak-anak ini agar bisa hidup lebih lama ya dan tanpa penderitaan ya Sesiong Sece ya. Nah, kemudian akhirnya dibentuklah Bank Sumsum Tulang di rumah sakit di Hualien Tzu Chi Hospital ya. Nah, jadi saat ini sudah terkumpul 400.000 donatur dengan tingkat kecocokan hingga 60%. Jadi ini sangat luar biasa ya Sesiong Sece ya. Biasanya karena sumsum tulang sangat susah untuk dikumpulkan. Kalau donor darah mungkin masih lebih mudah ya Sesiong Sece, tapi sumsum tulang itu sangat susah. Jadi begitu hebatnya saat ini di Bank Sumsum Tulang di Hualien sudah terkumpul 400.000 donatur. Nah, yang lebih ada kabar gembiranya lagi, ternyata di Indonesia juga akan dibangun Bank Sumsum Tulang ini juga ya di Jakarta ya di Hualien di Tzu Chi Hospital Jakarta. Jadi Sesiong Sece yang memang berniat untuk ini donor sumsum tulang juga boleh ya Sesiong Sece ya. Jadi kita dapat membantu lebih banyak pasien-pasien anak-anak yang menderita talasemia dan leukemia tersebut. Nah, kemudian misi pelestarian lingkungan adalah Master juga melihat bahwa bumi kita saat ini sudah semakin tua, ya Sesiong Sece ya, semakin tua dan semakin rusak. Terlihat dari bencana-bencana alam yang terjadi ya belakangan ini ya, yang terbaru yaitu di daerah Sulawesi ini ya yang gempa kemarin ya Sesiong Sece ya. Ini juga sebenarnya salah satu akibat dari bumi kita yang sudah semakin tua ini. Nah, jadi Master mendirikan pelestarian lingkungan ini agar kita dapat membantu menyelamatkan bumi ya. Kita mulai dulu dari diri sendiri Sesiong Sece ya. Mungkin hal-hal yang sepele yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik ya, terus mengurangi penggunaan tisu dan sumpit bambu ya Sesiong Sece ya, itu sangat membantu. Dan berikutnya adalah bila Sesiong Sece ada mengumpulkan barang-barang yang bisa didaur ulang. Saat ini kita di Medan ada 2 depo pelestarian lingkungan. Sesiong Sece dapat mengantarkan ke depo tersebut ya. Satu ada di Mandala dan satu lagi di Cemara Asri ya. Nah, berikutnya adalah relawan komunitas. Nah, Master juga selalu berpesan bahwa kita sebagai insan suci tidak mungkin dapat bekerja sendiri ya, Sesiong Sece ya. Kita perlu relawan-relawan yang lain, kita perlu tenaga-tenaga yang lain agar kita bisa saling bahu-membahu untuk bergotong royong dan membantu masyarakat dan menyelamatkan dunia ini ya. Jadi kita perlu relawan-relawan lebih banyak agar kita dapat membantu masyarakat lebih banyak lagi. Nah, jadi jika Sesiong Sece sudah ada jalinan jodoh ya, boleh segera mencari teman atau saudara yang mengajak Sesiong Sece yang mengikuti acara hari ini untuk mendaftarkan diri menjadi relawan. Karena sebenarnya mendaftarkan diri menjadi relawan tidak dipungut biaya ya Sesiong Sece ya, alias gratis ya. Yang paling penting adalah niat, ketulusan hati dan kesungguhan hati untuk benar-benar berjalan di jalan Bodhisattva ini. Oke. Next slide. Nah, oke. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi bagaimana Tzu Chi bisa ada di Indonesia. Jadi sebenarnya benih Tzu Chi sudah masuk pada tahun 1993, yaitu ketika seorang relawan bernama Liang Cheng ya, relawan Liang Cheng Tzu Chi, yaitu seorang relawan Tzu Chi yang berasal dari Taiwan. Beliau datang ke Indonesia mendampingi suaminya. Nah, kemudian ketika dia di Indonesia ini, beliau berkenalan dengan beberapa istri dari pengusaha Taiwan. Akhirnya beliau mengajak mereka berpartisipasi menjadi donatur Tzu Chi. Nah, lama-kelamaan setelah mengamati penderitaan masyarakat di sekitarnya, para ibu rumah tangga ini berpikir, mengapa kita tidak melakukan kegiatan sosial di sini, yaitu di Indonesia, ya? Karena ternyata di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, ya. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 1994, para ibu ini berkunjung ke Hualien, Taiwan, untuk menemui Master Cheng Yen. Di sana mereka memohon restu untuk mendirikan Tzu Chi di Indonesia. Nah, saat itu Master Cheng Yen berpesan, bagi yang mencari nafkah di negeri orang,
harus memanfaatkan potensi setempat dan berkontribusi bagi penduduk setempat. Nah, kemudian demikianlah akhirnya para istri ekspatriat Taiwan ini membuka lahan cinta kasih di Indonesia ini. Nah, tanggal 28 November tahun 1994 resmi berdiri Yayasan Buddha Cuci Indonesia. Jadi, begitu kira-kira sharing saya hari ini, Sesiong Sece. Kan-en atas waktu dan perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Li Chen Sece. Kan-en. Kan-en, Willy Sucie atas sharingnya ya. Sejong Sucie, tadi kita sudah dengarkan sharing dari Willy Sucie ya. Nah, tentunya kita sudah lebih mengenal Suci dan juga kita tahu ya siapa pendiri Suci dan juga visi misi Suci. Nah, bagi Sejong Sucie yang mungkin kurang jelas ataupun nanti mungkin mau sharing atau apa, kita nanti di sesi ketiga ini kita ada sesi sharing dan tanya jawab. Jadi boleh dicatat dulu ya kalau takut lupa ya. Dicatat dulu nanti kita boleh bertanya. Nah, topik kita yang kedua ini juga nggak kalah menarik tentunya, yaitu peran Suci di masa pandemi COVID. Nah, Sejong Suci pasti penasaran kan, pengen tahu apa aja sih yang relawan Suci lakukan di masa pandemi COVID seperti ini. Nah, kita akan ada seorang Susyong yang akan sharing. Beliau adalah salah satu relawan senior Suci Medan tentunya, yang sudah sangat berpengalaman dalam berkegiatan Suci. Nah, jadi kita langsung sambut aja Susyong, waktu dan tempat kami persilakan. Kami Topo Sesiong Sece, selamat pagi ya. Kan-en Li Chen Sece. Kan-en Sesiong Sece, hari ini kita sudah berkumpul di namanya platform ya, platform online Zoom ya. Jadi kita tahu sekarang ini kan masa pandemik. Masa pandemik untuk kegiatan cuci di lapangan atau secara offline ya itu berkurang. Sehingga untuk memanfaatkan waktu, cuci banyak melakukan kegiatan secara online ya. Oke, sesuai dengan judulnya, kita bagian ini akan melihat kembali ya, kilas balik apa yang dilakukan cuci di masa pandemik ini ya. Sesiong Sece yang kalau tahu tentang ajaran Buddha ya, dalam ajaran Buddha ada disebutkan tentang 3 bencana besar dan 3 bencana kecil ya. Kalau kita lihat foto ini, gempa bumi itu termasuk bencana besar ya. Nah, kalau pandemi ini adalah wabah penyakit. Wabah penyakit itu adalah salah satu dari 3 bencana kecil ya. Bencana kecil yang lainnya seperti apa? Seperti peperangan dan kelaparan ya. Oke, kita mulai dari, saya singgung sebentar ya mengenai Palu. Palu itu gempanya kan tahun 2018 ya. Kenapa ada dalam bagian sharing ini ya? Karena ini masih berhubungan dengan kegiatan cuci di masa pandemik. Ya, jadi apa yang dilakukan cuci di masa pandemik dalam ini ya memberi bantuan kepada Palu. Nah, ketika masa pandemik pun cuci tetap melakukan penyerahan rumah ya. Baru-baru ini relawan kita juga ke sana untuk melakukan penyerahan rumah di tengah pandemi ya. Nah, kalau kita dengar Sesiong Sece sharing itu tentang mereka ke sana itu sangat terharu ya. Kenapa? Di masa pandemi itu mereka dari Jakarta juga berusaha ke Palu. Nah, pada saat itu ada banyak cerita yang ini ya. Bagaimana kalau kita bayangkan kita sendiri ingin pergi ya, kita harus cek kesehatan, ya rapid test dan swab dan lain-lain. Kemudian kita nggak boleh makan di pesawat ya, karena berbagai resiko. Terus ada Sesiong yang sharing lucunya dia udah lapar ya, terpaksa dia makan di toilet pesawat ya. Jadi kira-kira ada hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh relawan cuci ya. Ketika masa pandemi pun relawan tetap berusaha demi orang lain. Nah, kenapa kita berusaha ke Palu? Karena para pengungsi atau korban bencana yang tinggal di hunian sementara pada bulan Desember itu sudah harus pindah ya. Sehingga cuci mau tidak mau di tengah pandemi ini rumah-rumah yang sudah selesai dibangun harus diserahkan. Oke. Jadi itu salah satu kegiatan cuci di masa pandemi ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita bahas tentang ini ya. Apa yang dilakukan cuci untuk mencegah penularan COVID ya salah satunya ya. Cuci dalam melakukan kegiatan itu harus tanggap cepat dan tepat ya. Tanggap itu misalnya sekarang kan masa COVID, jadi kita segera tanggap untuk membantu
apa yang bisa dilakukan agar dapat mencegah atau mengurangi ya setidaknya ya. Kemudian cepat. Cepat itu adalah di masa awal itu Cici udah langsung bertindak ya. Tepat. Nah, tepat itu apa yang dibutuhkan Cici menyediakan ya. Kita lihat ya apa yang dilakukan Cici. Oke, yang paling penting ini mungkin Sisyung Cici sudah mendengar atau melihat di berita ya, pengumpulan dan penyaluran bantuan penanganan COVID ini sebesar 500 miliar ya. Di sini bukan kita ingin cerita nilainya ini besar atau wah ya, tetapi kita ingin bercerita tentang persatuan ya, kesatuan hati ya. Nah, ketika itu Cici menggalang berbagai pengusaha melalui Kadin ya. Melalui Kadin sehingga dapat mengumpulkan dana yang besar agar dapat memberikan bantuan yang memberikan efek yang besar juga ya. Nah, ini kira-kira perusahaan-perusahaannya ya. Terus ini acara yang perdana ya, acara perdananya di PIK ya, di Cingsethang atau kantor Cici di Jakarta ya. Oke, Sisyung Cici kita ini lebih banyak foto ya. Oke. Nah, Yayasan Buddha Cici dan pengusaha itu memberikan bantuan kepada 343 institusi ya, dan sebanyak 1079 rumah sakit dan puskesmas berada di antara atau tersebar di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Oke, jadi jumlah-jumlah barang, masker, dan APD lainnya itu sekitar ini ya. Maskernya aja sampai 3 jutaan ya. Nah, yang ini saya sharing di sini ya, Sisyung Cici adalah pada ketika itu ya, pada ketika itu ini ya, kita lihat foto ini ya. Saya ingin sharing adalah Jakarta dan Jawa Barat sebenarnya itu dua daerah yang pada awalnya sangat pertama dan sangat besar ya sebenarnya jumlahnya ya. Jadi kita ingin share di sini adalah apa yang dilakukan Cici waktu itu ya. Jadi Wakil Ketua Yayasan Buddha Cici Indonesia, Sugianto Kusuma Sisyung Aguan Sisyung sharing ke kita ya. Ketika itu kita koordinasi dengan kepresidenan agar Cici juga bisa memberikan bantuan ya. Nah, Sisyung Cici waktu itu Sisyung Cici tahu ya bagaimana sulitnya mendapatkan masker dan betapa mahalnya sebuah masker ya. Mungkin sekarang kita bisa beli satu kotak masker itu mungkin 30.000 ya, juga ada yang 20.000. Ketika pertama itu Sisyung Cici mungkin udah tahu ya, satu kotak masker berisi 50 itu mungkin bisa sampai 300-an ribu ya. Nah, Sisyung Cici sekarang mungkin gampang ya mendapatkan rapid test ya. Tetapi di sini saya ingin share bahwasanya rapid test ketika pertama itu mahalnya mungkin seperti mahalnya masker ya. Nah, Cici sendiri ketika itu berkoordinasi dengan pemerintah ya. Jadi pemerintah waktu itu meminta Cici agar memberikan bantuan APD terutama masker dan rapid test ya. Nah, di sini yang paling penting ketika itu ya sudah mulai terjangkit ya di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Jadi waktu itu Cici memasukkan ini rapid test ya dalam jumlah yang sangat banyak ya. Nilai rupiahnya juga udah ratusan miliar ya Cici. Makanya waktu itu dalam waktu yang cepat pemerintah Indonesia belum mampu menyediakan sehingga Cici menyediakan ya. Nah, waktu itu kita sangat terkejut Aguan Sisyung sharing ke kita ya. Nah, tindakan Cici ini sangat mahal ini Aguan Sisyung sangat cepat ya, sangat cepat tanggap menyediakan bahan ini ya. Nah, kita dengar sharing Aguan Sisyung bahwasanya waktu itu di beberapa pengajian ya di Jawa Barat dan Jakarta sudah terjangkit sehingga ketika dikirimkan rapid test ini dapat ya sebenarnya tindakan itu dapat mengurangi penyebaran COVID ya. Mungkin ini yang Sisyung belum tahu ya. Jadi waktu itu membeli rapid test dengan sangat cepat menerbangkan dengan pesawat komersial ya, menyewa pesawat, sehingga rapid test itu sangat membantu ya. Waktu itu pemerintah belum ada, sehingga waktu itu dapat digunakan di Jawa Barat dan Jakarta, dan dapat sebenarnya itu sehingga dapat diketahui ya siapa-siapa yang terjangkit. Intinya adalah waktu itu Cici sudah melakukan dengan sangat cepat dan tanggap ya. Sehingga Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat sendiri juga mengucapkan terima kasih khusus ya kepada Cici ya. Jadi apakah ketika bulan Maret Cici itu sudah mulai bergerak ya? Sebenarnya Cici Indonesia masa COVID di bulan 12 dan Januari sudah mulai bergerak. Apa yang dilakukan oleh Cici Indonesia di bulan Desember dan Januari adalah mengirimkan masker dan APD ke Tiongkok ya Sisyung Cici. Mungkin ini yang Sisyung Cici banyak belum tahu ya. Jadi ketika Tiongkok mulai
mulai wabah pandemi COVID ini ya, di negara ini kan belum terjadi ya, termasuk Indonesia, sehingga Cici Indonesia mengirimkan kepada Cici Tiongkok ya. Jadi ini ada keterlibatan dari pusat Cici di Taiwan ya. Jadi kira-kira waktu itu Cici Indonesia sudah mengirimkan ratusan ribu masker kepada Cici di Tiongkok ya untuk dibagikan. Oke, ini Jawa Barat ya. Nah, ini di Palembang ya. Jadi Cici Indonesia membagikan kepada, tadi kita lihat datanya ya, kepada 343 rumah sakit dan berbagai puskesmas di seluruh Indonesia ya. Ini yang di Sumatera Selatan ya. Kemudian ini yang di Jawa Timur ya, Gubernur Khofifah. Oke, kita lihat videonya sebentar ya. Salah satu ventilator bantuan dari Seci Buddha. Terima kasih bahwa Pemprov Jawa Timur mendapatkan rapid test cukup banyak. Kita juga sudah distribusikan ke 85 rumah sakit rujukan, termasuk dalamnya ini ventilator, ini sangat dibutuhkan untuk pasien terutama yang gagal nafas. Kita juga mendapatkan APD lengkap dari mulai face shield, kemudian hazmat sampai dengan sepatu bootnya, dan kita juga mendapatkan sembako. Terakhir ini kami dikirim 3.000 paket sembako. Terima kasih untuk Seci dan mudah-mudahan besar manfaatnya bagi seluruh proses penanganan COVID-19 di Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah bagi masyarakat yang terdampak baik sosial maupun ekonomi. Oke, jadi berikutnya ini yang di Riau ya, yang di Riau Pekanbaru ini dengan Gubernur Samsuar. Kemudian ini yang di Sumatera Utara ya dengan Gubernur Edi Rahmayadi. Nah, kita sendiri ini komunitas ya, komunitas UI Perintis juga ikut terlibat dalam membagikan masker ketika itu ya, mulai dari bulan Maret ya. Nah, ini kita bagikan di Rumah Sakit Siloam di Surya ya. Mungkin Sisyung bertanya ya, kenapa rumah sakit sebesar ini kita perlu memberikan masker kepada mereka ya? Apakah mereka secara ekonomi atau komersial tidak mampu? Tidak ya Sisyung ya. Waktu itu semua rumah sakit, apalagi rumah sakit sekelas Siloam mungkin mampu ya secara keuangan untuk membeli masker. Tetapi Sisyung coba amati foto ini ya. Kalau relawan itu kan pakai seragam dan pakai masker ya. Tapi Sisyung coba lihat ada 2 staf rumah sakit yang di bagian tengah itu yang menerima masker ini, mereka tidak memakai masker ya. Jadi poin penting dari ketika Cici membagikan masker di awal-awal pandemi ini adalah kepada pihak yang membutuhkan ya. Jadi rumah sakit sendiri ketika itu untuk mendapatkan masker juga udah sangat susah ya. Mungkin orang bertanya-tanya kenapa Cici ada ya, waktu itu ada yang bertanya di website Cici ya, kok Cici bisa punya banyak masker ya. Nanti mungkin Sisyung bisa bertanya di sesi tanya jawab ya. Oke. Kemudian di Rumah Sakit Columbia Asia ya, ini kita juga membagikan ke sana ya. Nah, kita lihat juga ada staf yang tidak memakai masker ya. Waktu itu kita tanya, kok kakak ini tidak memakai masker ya? Jadi Sisyung waktu itu benar-benar sangat sulit masker ya. Jadi bagian front office ya, bagian yang di bawah ya tidak mendapatkan masker. Jadi bagian yang mendapatkan masker itu terutama perawat, dokter dan yang berhubungan dengan pasien ya. Oke, ini di Rumah Sakit Mitra Sejati ya. Dan ada beberapa rumah sakit lainnya yang di agak pinggiran kota ya. Demikian juga ini di puskesmas ya. Oke, kemudian selain masker dan APD, Cici juga membagikan sembako ya. Di sini Cici melakukan kerjasama dengan Kodam Bukit Barisan ya. Nah, Sisyung Cici, saya ingin sharing foto ini ya. Ketika masa pandemi ini, penyerahan bantuan itu agak lain ya. Kita tidak untuk mencegah ya, nggak tahu ya siapa yang kalau ada kena virus itu kita harus menjaga jarak ya. Nah, Sisyung Cici, kalau amati foto ini, di foto pertama kita memegang ini ya, mie instan dan beras ya. Di foto kedua itu mie instan dan berasnya kita letakkan di kursi ya, kita berikan hormat kepada mereka, kemudian mereka mengambilnya ya. Jadi ini adalah metode ya, metode dalam memberikan bantuan untuk mencegah terjangkit ya. Terus kita juga menjaga jarak ya. Di sini kita menghormati mereka juga salah satu budaya humanis dari Cici ya. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pendidikan juga ya. Ketika kita memberikan bantuan, kita berusaha memberikan informasi
atau memberikan sedikit tips ya kepada mereka agar mereka juga harus menjaga jarak ya. Kita lihat ini ada videonya sebentar ya. Ya, alhamdulillah bisa membantu dari ini corona, bisa menolong. Ya itulah, alhamdulillah. Sehari-hari Ibu kesibukannya Ibu jualan bakso. Tapi selama ada corona nggak jualan lagi. Jadi berhentilah Ibu. Jadi selama ini ya sering-sering dikasih orang lah, bantuan orang gitu. Sukacita dan syukur menyelimuti hati warga yang menerima bantuan. Mudiati, salah seorang warga Kota Medan, begitu berterima kasih atas bantuan yang ia terima. Ia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga Mudiati dapat kembali membuka usaha makanan yang telah ia geluti selama bertahun-tahun. Kembali bersama dengan TNI Kodam 1 Bukit Barisan, Yayasan Buddha Seci memberikan bantuan sembako kepada warga Medan dan sekitarnya yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bantuan ini diberikan secara gotong royong oleh Babinsa atau Bintara Pembina Desa. Ada sekitar 200 personil Babinsa yang bergerak untuk membagikan bantuan ini kepada masyarakat. Sama dengan apa yang kita sampaikan. Hal penting lainnya seperti menjaga jarak. Jadi pada ketika kita memberikan beras tadi, memberikan mie instan itu kita. Oke, demikian sharing saya ya. Di sini saya kembalikan kepada moderator ya. Kangen Susiung Suci. Kangen Susiung atas sharingnya ya. Tadi kita sudah dengar ya sharing dari Susiung tentang peran suci di masa pandemi ini. Tentunya udah lebih tahu ya, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Nah, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab dan juga sesi sharing peserta ya. Jadi bagi Susiung Suci yang mau bertanya ataupun mungkin sharing pengalamannya tentang suci itu juga boleh ya. Nah, bisa diinfo di chat room ataupun boleh infokan ke co-host kita ya itu ya. Jadi nanti sambil menunggu yang mau bertanya, ini kita juga akan ada seorang Susiung yang akan sharing pengalamannya di suci tentunya. Jadi kita langsung persilakan saja. Silakan Budi Susiung. Waktu dan tepat kami persilakan. Ya. Baik, Kang En Lijun Seci. Jadi selamat pagi Susiung Seci. Saya Budi Darmawan, seorang relawan Seci, dan pada kesempatan ini saya akan coba sharing tentang kesan dan pengalaman saya selama di Seci. Nah, itu pertanyaan pertama, ini mulai kapan ya? Jadi sebetulnya di tahun 2011 itu saya mulai mengenal Seci. Jadi saya mendapat info bahwasanya drama di Thai TV itu bagus ya. Jadi kemudian setelah saya melihat itu bukan saja bagus tetapi sangat bagus. Kenapa? Karena ini selalu mengutak-ngatik perasaan saya gitu. Jadi di setiap episode selalu hati ini tersentuh. Dan yang paling penting ya, meski ini hanya drama tetapi selalu ada pesan yang menginspirasi. Ya, jadi saya suka sekali dengan drama yang di Thai TV. Nah, selain drama, saya juga banyak melihat ceramah dan juga cerita dharma, ya, dari seorang Master Cheng Yen. Ya, di sini saya bisa melihat aktivitas Seci di kegiatan amal sosial dan bagaimana caranya mereka melakukan gitu. Jadi saya itu merasa tertarik, ya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu lain daripada yang lain dan membuat saya semakin jatuh hati dan tertarik untuk bergabung. Ya, nah 2 tahun itu saya menyimpan hasrat dan niat saya untuk ke Seci. Saya selalu ragu gitu ya. Sebetulnya bukan ragu gitu, tapi saya itu takut ya. Saya selalu membayangkan ini satu organisasi yang besar. Kemudian
ketika saya ke sana sendiri, itu saya mau ketemu siapa dan harus bagaimana. Tidak ada teman. Tetapi karena saya sudah sangat suka, ya, saya tidak bisa lagi menahan niat, tekad, dan perasaan itu. Saya coba memberanikan diri untuk melangkah, ya. Nah, saya yakini perasaan dan kondisi hati seperti ini itu juga mungkin yang ada di sebagian Sesiung Sejit di sini, ya. Tapi kemudian apa yang saya dapatkan itu di luar perkiraan dari pikiran saya, ya. Jadi kembali itu pikiran-pikiran dari kita itu yang selalu menghalangi, ya. Jadi di sana saya disambut dengan baik dan penuh sukacita, juga diberi perhatian gitu. Jadi tidak perlu kita menunggu lama. Di hal itu juga saya sudah merasakan saya adalah bagian dari keluarga Ceci, ya. Nah, itu tadi di tahun 2013 saya mulai. Dan sekarang itu sudah 2021. Berarti sudah 8 tahun. Jadi Sesiung Seci biasanya yang semakin lama itu rata-rata kita akan semakin bosan, ya. Tetapi ini jujur saya mengatakan yang saya rasakan itu adalah sebaliknya. Jadi semakin lama itu saya semakin bersemangat, ya. Jadi Ceci itu sudah menjadi bagian dari hidup saya, ya. Jadi 3, Ceci, keluarga, dan bekerja, ya. Jadi menilik dari 8 tahun ini, saya juga tidak akan ragu untuk mengatakan di sini waktu dan kehidupan saya ke depan itu akan saya dedikasikan buat Ceci, ya. Dan jujur ini saya juga tidak sendiri, ya. Ini banyak relawan yang mengalami hal-hal seperti ini. Salah satunya misalnya tadi kita barusan melihat Sucing Sesiung, ya, yang tadi speaker yang membawakan materi tentang COVID, ya. Jadi Sucing Sesiung ini adalah seorang relawan senior, ya, jauh melebihi saya. Sudah bertahun-tahun, tetapi masih dia lakukan gitu. Apa yang dia lakukan? Setiap hari itu bangun pagi-pagi, ya. Jadi pagi-pagi itu mungkin saya rasa itu sekitar jam 3, jam 4, ya, di saat kita itu masih terlelap. Dia itu menerjemahkan teks Sutra Master yang disampaikan secara live, ya, dari Taiwan itu di jam 4 pagi, ya. Jadi kita bisa merasakan, ya, bagaimana itu yang dari tes bahasa Mandarin itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu oleh seorang yang awalnya tidak menguasai bahasa Mandarin, ya. Jadi Sucing Sesiung itu tidak menguasai bahasa Mandarin awalnya gitu. Tapi mengapa dia berani, ya? Itu karena ada niat dan kesungguhan hati, ya. Jadi kalau dulu itu saya banyak mendengar informasi yang mungkin ini sebetulnya bikin saya takjub juga gitu. Katanya Sucing Sesiung itu bisa bahasa Mandarin, kemudian bisa menjadi berani, itu karena ketika waktu di Hualien itu ditepuk-tepuk sama master gitu. Wah, ajaib gitu, ya. Tapi kemudian setelah kita melihat, ya, kita bisa rasakan itu karena adanya niat dan kesungguhan hati, ya. Jadi banyak dari kita yang khawatir tidak ada waktu buat kegiatan Ceci, ya. Kita masih harus memperhatikan keluarga, memprioritaskan pekerjaan dan lain-lain. Nah, jadi di sini saya coba share pengalaman saya sendiri, itu saya sudah menjalani, ya, dan sudah memulai sejak anak-anak saya masih kecil gitu. Jadi satu hal, jangan pernah kita itu dibelenggu oleh waktu, ya. Jadi bukan waktu itu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu, ya. Porsi terbesar waktu saya sekarang ini adalah untuk Ceci, ya. Tapi prioritas perhatian saya itu adalah tetap untuk keluarga, untuk pekerjaan, ya. Ya, jadi ini jelas sekali bagi kita, sedikit waktu yang berkualitas itu masih lebih baik daripada waktunya banyak tapi tidak digunakan dengan baik, ya. Dan ini bisa dicatat, ya. Keluarga saya mendukung sekali aktivitas saya di Ceci. Karena apa? Mereka juga meyakini ini adalah sudah benar, ya. Jadi ini sedikit tentang masalah waktu, dan saya tahu ini juga yang sering menjadi kerisauan bagi Sesiung Seci yang ingin bergabung ke Ceci,
ya. Sekali lagi, jangan dibelenggu oleh pikiran tentang waktu, ya. Kita tidak akan pernah bisa melangkah, ya, selalu tertahan. Aktivitas di Ceci itu selalu menyesuaikan sendirinya dengan waktu yang kita punya. Jadi satu saat, misalnya kita sudah rasakan, kita bisa mampu memanfaatkan setiap waktu kita itu dengan baik. Kita tidak lagi menyia-nyiakan waktu kita, ya. Jadi setiap waktu kita itu adalah berharga, ya. Jadi saya juga ingin mengatakan, ya, tadi waktu saya itu banyak dihabiskan untuk Ceci, ya, banyak diberikan untuk Ceci, ya. Kenapa bisa? Ya, ini sudah 8 tahun gitu. Jadi sebetulnya satu kata saja, saya merasa bahagia, ya. Saya bahagia dengan apa yang sudah saya dapatkan di Ceci, ya. Kita belajar banyak tentang apa dan nilai kehidupan di sini. Saya coba mengambil satu contoh dari misi kita di Ceci, yaitu misi amal, ya. Mungkin Sesiung Ceci perlu tahu juga, ya, kita membantu orang itu duitnya dari para donatur, ya. Mungkin Sesiung Ceci di sini ada yang sebagai donatur Ceci juga, tetapi mungkin tidak tahu bahwasanya 100% dana itu memang dialokasikan untuk mereka yang tidak mampu. Jadi tidak ada uang operasional untuk kantor, ya, tidak ada uang transport buat relawan yang melakukan survei, mendampingi, ya. Bahkan di kasus pengobatan yang pernah kita bawa itu sampai ke Taiwan, itu tetap harus kita dampingi gitu. Jadi relawan yang mendampingi itu menanggung sendiri biaya hidupnya di sana, ya. Kemudian kita memberi bantuan itu hanya 10% dari tujuan misi amal kita, ya. Kalau kita melihat banyak di yang lain-lain, itu yang membantu gitu, ya. Tapi kalau di Ceci, membantu itu secara materi ataupun barang itu hanya 10%. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memberi perhatian, kita bisa memberikan pendampingan gitu. Jadi bagaimana ya seorang yang tidak mampu itu ketika kita berikan perhatian, kita dampingi, ya, mereka pelan-pelan bisa menjadi orang yang mampu, ya. Misalnya seorang anak asuh, ya, dia itu masih kita biayai sekolahnya. Nah, kita bisa menyadari bahwasanya dia punya bakat dan potensi, kita arahkan, ya, kita perbaiki kehidupan mereka melalui pendidikan gitu. Jadi dari perhatian, pendampingan yang kita berikan, ya, itu bisa menginspirasi tidak hanya diri kita sendiri gitu. Kita bisa menginspirasi para penerima bantuan, keluarga mereka, tetangga mereka, ya. Jadi semua orang bisa merasakan, ya, istilahnya itu hati tersucikan gitu. Bisa menyadari berkah dari satu kebaikan, ya. Jadi makanya dari misi amal itu Master kita mengharapkan kita bisa menginspirasi semua orang, ya. Jadi ini bukan kesimpulan saya seorang, ya. Jadi kita harus yakini dan itu sudah terbukti bahwasanya kita relawan Ceci akan mengatakan kalimat yang sama, ya. Bahwasanya kita yakini kita bisa menginspirasi semua orang, ya. Nah, jadi kalau misalnya Sesiung Ceci, ya, itu mau membuktikan, ya, bahwasanya itu di Ceci itu kita adalah satu universitas kehidupan, ya. Kita pada hari ini juga membuka pendaftaran, ya, bagi Sesiung Ceci yang ingin menjadi calon mahasiswa Ceci, menjadi relawan Ceci, ya. Jadi kemudian apalagi ya, apa yang berubah dari diri saya? Apa yang saya dapatkan di Ceci? Itu banyak sekali. Sebagai gambaran umumnya, ya, kita akan menjadi seorang yang lebih sederhana, lebih bijaksana, ya, tidak lagi suka marah, ya, sabar, empati, dan lain-lain. Tanpa sadar, itu melalui aktivitas kita di Ceci, itu menjadikan kita seorang yang lebih baik. Ya, di sini kita punya banyak kesempatan bersumbangsi, membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Di Ceci itu penuh ladang berkah, kesempatan kita untuk menanam karma baik. Master sering mengatakan, setiap kita itu adalah bodhisatwa gitu. Jadi hanya kondisi luar yang menjadikan noda batin yang membelenggu pikiran dan perbuatan kita. Dan di Ceci, ya, itu kita setiap saat dilatih, ya, dan belajar untuk
melepaskan noda batin ini. Jadi sekali lagi ya, Sesiung Sejie, kita manfaatkan setiap waktu kita dengan baik. Kita bisa melihat kehidupan manusia semakin baik, semakin tidak baik, ya. Bencana alam, bencana perang, ya, itu sekarang intens terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa berusaha untuk memperbaiki. Bisa, yakin harus bisa, ya. Jangan pernah remehkan bakat dan potensi kita. Di Ceci kita punya kesempatan untuk menanam benih baik. Jadi dari satu benih itu kita bisa menghasilkan pohon dan buah yang banyak. Jadikan diri kita sebagai inspirasi bagi orang lain, sebarkan terus kebaikan dan kembangkan welas asih dan cinta kasih, ya. Jadi hati manusia itu tersucikan dan yakini dunia ini akan lebih baik, bebas dari bencana dan derita. Nah, ini sebetulnya adalah tujuan dari visi misi Ceci. Ya, demikian sharing dari saya, Kan Sesiung Sejie, dan saya berharap ya, ini Sesiung Sejie yang mungkin peserta itu bisa berani untuk bertanya ya, ataupun sharing dari pengalaman-pengalaman selama ini. Kan buka mic-nya ya. Kan ya sharingnya Budi Susilo tadi Ya. luar biasa ya sharingnya ya. Teman-teman atau siswa-siswa semuanya kita udah boleh buka video ya. Jadi kita udah sampai di sesi tanya jawab ataupun sharing. Kita lebih santai ya. Kita nggak usah kaku banget. Jadi semuanya boleh buka video. Nanti kita juga ada foto bersama ya. Jadi sambil buka videonya biar kita ya lebih ada rasa kekeluargaannya ya. Tadi sharing dari Budi Susilo sangat bagus ya, benar sekali ya. Kita harus senantiasa menggenggam jalinan jodoh yang ada di depan mata. Jangan biarkan itu lewat. Nah, kita juga tahu ya, umumnya orang berpikir kalau di Ceci, nggak usah dulu lah, nanti saya disuruh pulang. Sebenarnya tidak ya. Kita bisa memanfaatkan waktu luang kita yang sedikit saja juga boleh. Berawal dari sedikit, lama-lama jadi bukit ya. Jadi walaupun cuma sedikit, setidaknya kita sudah melakukan hal baik. Misalnya contoh saya bisa berkegiatan di hari Minggu, ini cuma bisa jam 9 sampai jam 12. Boleh, tidak apa-apa. Bukan berarti kita harus 24 jam standby di Ceci, enggak ya. Jadi walaupun kita cuma 3 jam jadi relawan, setidaknya kita sudah 3 jam melakukan hal baik ya. Jadi jangan pernah berpikir, Rabu nanti saya jadi nggak ada waktu, semua mau di Ceci. Enggak ya. Jadi kita harus senantiasa menggenggam momen yang ada. Nah, nanti ini kita juga ada sharing dari seorang Sesiung lagi. Beliau adalah Hendry Wijaya Kesuma Sesiung ya. Nah, beliau itu adalah Sesiung yang bertanggung jawab di bidang perekrutan relawan Suci Medan. Kita persilakan saja Hendry Wijaya Sesiung, kami waktu dan tempat kami persilakan. Silakan buka mic-nya Sesiung. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sesiung Sejie, 早上好. Ini mengenai sharing Sesiung yang di depan itu ya sungguh-sungguh menarik ya. Budi Sesiung dan Willy Elliot Sejie gitu untuk pembukaan. Mungkin saya sempat ya miss sedikit karena mungkin agak gaptek. Jadi suaranya nggak terdengar di sini tadi. Oke. Jadi juga saya ada sharing di kita. Apa yang sebetulnya ada di Ceci dan mengapa saya bisa di Ceci? Dulu sih saya sama sekali tidak tertarik ya untuk masuk ke istilahnya yayasan yang bentuk amal gitu. Dulu pernah saya mengatakan gitu. Saya jangan diajak karena saya masih keluarga saya masih membutuhkan saya dan tidak mempunyai waktu dan terus ingin mencari nafkah untuk keluarga begitu. Itulah di situ saya karena pernah menjawab sesuatu, saya bilang saya boleh masuk ke jadi relawan tapi di umur 55 tahun. Tapi sekarang jangan deh. Saya pernah ngomong begitu. Tapi mau dengar acara cerita yang panjang, akhirnya di umur 55 tahun, saya dilantik sama master jadi komite. Wah, selamat ya, Sesiung ya. Itulah umurnya itu 5 tahun yang lalu. Ya terus begitu. Di Ceci, sebetulnya ada apa sih? Di Ceci itu semuanya banyak bodhisatwa di situ. Ya, namanya tempat melatih diri ya gitu ya. Jadi sejak saya ke Ceci,
saya ya di mana yang menjadi relawan itu step by step ya sampai ke saya ke menjadi susang di titik kuning gitu loh waktu itu. Waktu itu pernah saya ditelepon sama seorang suci yang ya dia donatur itu, dia mau menghibah satu rumah yang di titik kuning. Waktu itu saya dengar kaget, menghibah berarti memberikan dong. Jadi saya menolak karena image saya di daerah titik kuning itu rumahnya gimana? Pasti rumah yang sederhana. Jadi Suci mengambil rumah itu untuk apa sebetulnya? Ya, udah diambil nggak mungkin kita taruh di situ nanti udah harganya udah segini kita jual gitu ada cuannya begitu. Nggak boleh begitu ya kan dari master nggak boleh. Jadi saya pun menolaknya dengan halus sampai udah sekian kali dia telepon. Saya akhirnya mengajak beberapa suci ke sana. Waktu sampai ke sana saya kaget. Yang mau dikasih rumah itu rumah yang bertingkat 4 dan di mana di rumahnya itu semua ada keramik. Ya di mana sekarang ya di titik kuning itulah rumah itu. Waktu itu seharga mungkin sekitar 800 juta deh. Saya kaget deh. Jadi apa yang bisa saya teman? Berarti misi dan misi suci itu diakui sama seseorang gitu loh. Bahwa kita mengatakan pekerjaan apa yang kita lakukan itu diakui masyarakat. Jadi masyarakat bisa memberikan sesuatu untuk supaya suci kita ini bisa lebih maju lagi. Dan itulah pengalaman saya waktu di suci yang satu, yang kedua lagi, saya waktu itu sering mengadakan kita ada basos dan udara gitu loh. Udara kan oke, sering-sering kita kan konvoi gitu loh, memberi ya kasih pada orang donor darah itu kan kita kasih suatu ya gimana supaya jangan takut gitu. Kalau di Susi namanya tuh konvoi gitu. Susi mungkin tahu bahasa Indonesia apa sih konvoi. Jadi saya sering melakukan gitu dari 4 bulan sekali begitu. Jadi itulah pengalaman saya waktu itu ada terjadi pada diri saya. Waktu di mana pada malam hari saya pulang dari kerja, mobil saya banyak kempes. Taulah kita kan cara mengganti ban itu gimana, saya nggak tahu deh. Udah kutak-atik saya kira-kira 15 menit, akhirnya muncul seseorang. Dia bilang, Susyong, boleh saya membantu kamu udah untuk mengganti ban itu. Aduh, gimana saya bisa lupa? Dan saya tanya, Susyong kenal sama, masa Susyong lupa sama saya? Gimana? Susyong waktu saya dorong darah, kan terjadi sesuatu di tangan saya, darah saya tuh tidak berhenti mengalir gitu loh. Susyong terus mengelap saya itu, Susyong masa nggak. Nah, itulah pengalaman saya. Kita berbuat baik, mungkin kita sudah melakukan orang itu, tapi orang itu masih tak mengingat kita. Itulah saya dapat diskusi, pasti berbuatlah kebaikan sebab mungkin suatu hari di luar orang bisa ya kita butuh bantuan bisa orang kita membantu kembali kepada kita. Itulah suci yang saya mengalami. Kalau mau lebih mendetail lagi suci bisa jadi relawan suci dan ketemu saya dengan Henry atau dengan nama klip keren orang itu mereka sebut saya uncle. Saya bisa lebih share pengalaman saya di suci. Begitu demikianlah April di Suci pengalaman saya beberapa hari ini. Oke, silakan. Henry Susyong atau biasa dipanggil Papa Uncle Susyong ya. Ini uncle kita di Suci ya, di Medan ya. Nah, sharingnya tadi sangat bagus ya. Benar ya, setiap pengalaman orang pasti berbeda-beda ya. Nah, mungkin ada lagi para undangan yang donatur atau tetangga ataupun keluarga yang mau bertanya. Silakan boleh raise hand atau buka mic-nya ya. Ataupun mungkin sharing sekedar tentang suci, ya mungkin dia pengen tahu tentang suci apa lebih lanjut. Boleh ya? Kita juga ada peserta dari Panipahan ya ternyata ya. Namanya Chin An ya. Mungkin mau Susyong mau sharing? Chin An Susyong? Beliau dari Panipahan ya, saya dengar info. Belum ada ya. Belum ada ya.
Nah, tadi kita sebenarnya sudah dengar banyak ya. Jadi kita jangan ragu untuk mau bertanya ataupun apa. Kita jangan pernah ragu, nggak apa-apa ya, jangan malu. Dari Nuri mungkin mau bertanya, mau sharing, senyum ya, boleh ya. Senyum juga nggak apa-apa. Oke, sepertinya semuanya masih malu bertanya ini ya. Nanti kita ada pertemuan berikutnya, so boleh next time kita harus belajar bertanya ya. Kalau kita pengen tahu lebih lanjut, kita boleh, nggak apa-apa, jangan ragu ataupun sanksi, karena ya ini juga kita semuanya satu keluarga ya, jadi jangan takut salah. Oke. Mau ini, oke. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya ya, mungkin kita langsung masuk ke sesi berikutnya ya. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Budi atau yang lainnya mungkin ada mau yang ditambahkan atau Willy Sucie, karena waktu kita sebenarnya masih ada ya sedikit. Atau mungkin dari Siti Sucie atau Huai kita mau tambahkan sedikit? Tidak ada lagi sih Suci. Tidak ada ya, oke. Nah, kalau tidak ada, kita langsung lanjut aja ke acara berikutnya, yaitu kita akan doa bersama ya. Amir Sucung tolong ya, videonya dipersiapkan ya. Tadi mungkin ada kesalahan sedikit, coba dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi doa bersama. Nah, Sucung Suci tentunya juga tahu ya, baru-baru ini juga kita banyak bencana di Indonesia. Ada jatuhnya pesawat, juga banjir di Kalimantan, dan baru-baru ini juga ada gempa di Sulawesi. Nah, kita berdoa semoga mereka yang terkena bencana diberikan ketabahan dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah, dan kita seperti yang kita ketahui, dunia juga sedang dilanda pandemi COVID-19. Jadi, mari kita mengambil kesempatan bersama ini untuk menghimpun kekuatan doa bersama dengan tulus. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu dan dunia terbebas dari bencana. Kita duduk sopan dan kita doa bersama ya. Doa dimulai.
Acara kita hari ini sudah selesai ya, tapi kita ada foto bersama ya, kita ada sesi foto bersama. Siswa-siswi semuanya boleh buka videonya, duduk manis di depan kameranya tentunya. Nah, kita akan foto bersama dulu ya sebelum saya tutup. Silakan buka videonya ya, biar nampak kita wajah-wajah yang bahagia nih. Oke, nah ini ada beberapa yang belum buka ya. Kita juga mau lihat wajah bahagia yang lain dong. Setelah boleh buka mic-nya ya. Tadi dengar sharingnya gimana? Udah lebih tahu, lebih jelas, senang nggak? Nah ini semuanya udah buka videonya ya. Nah ini baru nampak wajah-wajah penuh bahagia. Nih. Jadi hari ini juga sebenarnya kita bisa berkumpul bersama. Ini juga ada jalinan jodohnya ya. Jalinan jodoh kita di sesi. Kita bisa kenal, juga bisa tahu ada jalinan jodohnya. Nah, harus genggam jalinan jodoh ini ya. Kita foto bersama dulu ya. Atau saya tutup dulu. Oke, kita foto bersama dulu ya. Karena semuanya udah buka kameranya. Amir Ziong, 3-in-1 kita, boleh dibantu ya. Oke. Bantu di foto ya. Saya sedang bantu foto ya. Kita anjali saja ya semuanya. Bersika anjali saja. Sekali lagi. Ya, udah ya Sisung. Kami sudah sih. Kan ya. Nah, acara kita hari ini sudah selesai ya. Semoga sharing tadi bermanfaat bagi siswa-siswi semuanya. Nanti kita akan ada acara seperti ini lagi, pertemuan berikutnya ya. Kemungkinan 2 bulan lagi ya. Jadi nanti akan diinfokan oleh relawan yang mengajak. Jangan lupa untuk ikut lagi ya, jangan pernah bosan-bosan ya. Nah, bagi siswa-siswi yang mungkin sangat berminat ataupun sudah menetapkan hatinya nih menjadi barisan relawan suci. Nah, calon relawan itu biasanya kita adakan secara offline ya di Nah, jadi memang sudah menanti boleh info ke dan juga tahu ya.